Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian pustaka dengan topik yang kami ambil yaitu User Datagram Protocol atau biasa disingkat dengan UDP. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri yaitu Nia Suherawati dengan NIM 065210005 dan rekan saya yaitu Muhammad Hasan Hussein dengan NIM 06521000009. Next. Berikut pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam pembahasan materi presentasi yaitu pertama ada pengertian UDP, kedua cara kerja UDP, ketiga kelebihan dan kekurangan UDP, keempat aplikasi UDP, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu pengertian UDP. Apa itu UDP? UDP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu melalui proses komunikasi awal. UDP memiliki karakteristik utama berupa connectionless dan unreliable. Lanjut, dan yang pembahasan kedua ada cara kerja UDP. Di sini terlihat jelas gambarnya. Di sini ada penerima dan mengirim. Jadi si penerima ini misal kita apa namanya? Kita misalkan aja penerimanya dia mau ngirim. Enggak, si penerima ini dia mau minta dua video dari si pengirim. Penerima bilang, "Tolong dong kirimin dua video yang tadi kita tag." Dikirimin ya masih apa? Penerima direspon ke si pengirim. Tapi si penerima ini dia nggak apa namanya dia nggak menjamin data itu diterima sama si penerima atau enggak. Jadi bisa jadi loss, bisa jadi enggak, bisa jadi yang terkirim cuma satu doang, bisa jadi yang terkirim cuma semuanya gitu. Ini cara kerjanya kayak gini sih. Jadi dia meminta request dulu dari si penerima ke si pengirim, habis itu direspon sama si pengirim, udah habis itu direspon data-datanya, dan dia cepat banget ngirimnya, cepat, tapi dia tidak menjamin bahwa yang dikirim itu eh, diterima atau enggak. Gitu sih UDP. Lanjut. Terdapat beberapa kelebihan UDP, yaitu yang pertama, UDP memiliki overhead yang kecil. Dikarenakan UDP tidak menyertakan informasi tambahan seperti nomor urut atau status pengiriman, paket-paket data yang dikirimkan menggunakan UDP cenderung lebih kecil daripada paket-paket yang dikirimkan menggunakan protokol lain seperti TCP. Yang kedua, UDP memiliki kecepatan pengiriman yang lebih tinggi. Dalam poin ini, dikarenakan UDP tidak perlu menunggu konfirmasi penerimaan seperti yang dilakukan oleh TCP. UDP dapat dengan cepat mengirimkan paket-paket data ke tujuan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, UDP cocok untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah. Hal ini dikarenakan UDP tidak perlu menunggu konfirmasi penerimaan. UDP dapat dengan cepat mengirimkan paket-paket data dan meminimalkan latensi. Poin keempat yaitu UDP hanya membutuhkan resource kecil, dan yang terakhir yaitu UDP dapat digunakan untuk mengirimkan pesan secara broadcast. Next. Adapun kekurangan dari UDP yaitu yang pertama, UDP tidak menjamin pengiriman paket-paket data. Hal ini dikarenakan UDP tidak menyertakan mekanisme konfirmasi penerimaan seperti yang dilakukan oleh TCP. Paket-paket data yang dikirimkan menggunakan UDP mungkin tidak sampai ke tujuan atau sampai dengan terlambat. Selanjutnya yaitu UDP tidak menjamin urutan pengiriman paket-paket data. Dalam poin ini, dikarenakan UDP tidak ada mekanisme nomor urut seperti yang ada pada TCP. Paket-paket data yang dikirimkan menggunakan UDP mungkin tidak sampai dalam urutan yang sama seperti yang dikirimkan. Lalu yang ketiga yaitu UDP tidak menyediakan mekanisme keandalan untuk pengiriman paket-paket data.
Hal ini dikarenakan UDP tidak ada mekanisme konfirmasi penerimaan seperti yang terdapat pada TCP. Paket-paket data yang hilang atau rusak mungkin tidak dapat diperbaiki. Lalu yang keempat yaitu ada UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data, seperti yang terjadi dalam protokol TCP. Oleh karena itu, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil. Dengan kata lain, tidak lebih besar dari nilai maksimum transfer unit atau MTU yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana data tersebut dikirim. Karena jika ukuran paket data yang dikirim lebih besar dibandingkan nilai MTU, maka paket data yang dikirimkan bisa saja terpecah menjadi beberapa fragmen yang akhirnya tidak dapat terkirim dengan benar. Lalu yang terakhir yaitu UDP tidak menyediakan mekanisme buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Next. Lalu di sini ada aplikasi UDP, yaitu kita bisa sebut penggunaan UDP di mana aja, di halaman aja. Yang pertama di sini ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi di protokol ini memungkinkan administrator atau host jaringan untuk mengelola alokasi alamat IP secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi men-setting atau mengkonfigurasi alamat IP ini secara manual. Jadi udah secara otomatis dialokasikan oleh si DHCP. Terus yang kedua ada DNS, Domain Name System. Ini Domain Name System ini dia yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Jadi kayak gini, kalau kita punya situs web, misal google.com, nah di situ nanti diterjemahkan oleh DNS ini, alamat IP-nya berapa, itu. Nah, lalu di sini ada streaming video dan audio. Nah, dalam hal streaming tentunya kita membutuhkan saluran internet yang sangat cepat. Oleh karena itu, streaming video dan audio termasuk salah satu penggunaan dari UDP. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi dapat didapatkan bahwa UDP, User Data Document Protocol, merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. UDP juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu koneksi cepat, ukuran paket data yang kecil, dan tidak ada konfirmasi. UDP juga memiliki kekurangan, seperti tidak ada jaminan keselamatan dan tidak ada jaminan pengiriman. Jadi, kalau kalian ingin apa namanya mentransmisikan paket data secara real time, nah UDP ini cocok buat kalian gunakan untuk mentransmisikan paket-paket tersebut. Cukup sekian pembahasan dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.